Shalom God Lovers, pagi hari ini saya mengajak God Lovers untuk memulai aktivitas kita dengan memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Oh ya Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa. Kau lebih dari segalanya dalam hidupku. Kami datang memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala hal. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih Yesus buat pemeliharaan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, pemelihara hidupku. Lebih dari segalanya, ku andalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu.
Shalom, God lovers yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Bersama dengan saya, Pendeta Abram Suala. Renungan pagi hari ini dengan tema pencobaan yang biasa. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, saya sangat bersyukur punya Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa. Ada orang marah sama saya ketika saya berkata pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa. Biasa gimana Bapak Pendeta? Oke, masalah kamu apa? Saya itu kena kanker. Lalu stadium 4, pertanyaan saya. Apakah kamu satu-satunya orang yang kena kanker stadium 4? Enggak juga sih, banyak. Apakah ada yang lebih parah dari kamu? Oh banyak, biasa, biasa. Tapi saya pernah ditipu orang sehingga hilang 2 miliar. Apakah yang ditipu itu hanya kamu? Enggak. Ada juga orang yang ditipu? Iya. Apakah ada orang yang ditipu melebihi dari 2 miliar? Ada. Biasa. Maksudnya biasa itu apa sih? Iya. Sesuatu yang alami. Saya pernah berkata demikian. Ciri makhluk hidup bukan saja dia perlu oksigen. Ciri makhluk hidup bukan saja dia beranak pinak. Ciri makhluk hidup bukan saja dia bergerak. Satu lagi, ciri orang itu masih hidup adalah dia punya masalah. Maksudnya, kalau ada orang mati di dalam peti, dia udah mati bukan hidup. Diam aja begini. Lalu ditutup petinya, diam aja. Kenapa? Karena memang dia udah mati. Coba kalau orang hidup, taruh masuk ke dalam peti, ditutup petinya, dia akan teriak-teriak atau ketok-ketok karena kekurangan oksigen. Jadi Bapak Ibu sekalian, cobalah berpikir. Ciri kita hidup adalah adanya masalah. Maka ketika saya punya masalah, saya bersyukur. Saya cubit tangan saya cubit badan saya. Berarti bersyukur, Abram Suala, kamu masih hidup. Orang yang mati tidak punya pencobaan. Orang hidup itu punya pencobaan. Sekarang masalahnya adalah, aduh aku gak kuat. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Lalu mulailah mau bunuh diri dan sebagainya. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu mengerti. Misalnya saudara punya anak umur 2 tahun. Diajak ke supermarket. Pernahkah anak kita yang kita ajak ke supermarket berumur 2 tahun suruh mengangkat beras 10 kilo? Enggak. Mengapa? Saya pernah bertanya kepada seorang ibu, mengapa ibu enggak pernah menyuruh anak umur 2 tahun mengangkat beras 10 kilo? Lalu dia jawab, karena enggak sanggup anak saya mengangkat beras 10 kilo. Yakin? Yakin Bapak Pendeta? Pertanyaan saya berikutnya, pernah dicoba belum? Belum. Perlu dicoba enggak? Enggak. Enggak perlu dicoba. Manusia saja tidak perlu mencoba anaknya umur 2 tahun ngangkat beras 10 kilo. Dia punya intuisi. Kira-kira ini orang enggak bisa untuk mengangkat beras itu. Apalagi Allah kita melebihi dari intuisi. Hari ini bersyukurlah. Allah tidak akan pernah mengizinkan, membiarkan pencobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Dan ini yang hebat, Ia
setia. Dan tidak akan mencobai kamu melampaui kekuatanmu. Bahkan firman Tuhan berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar yang Tuhan beri bukan seutas tali untuk mengantung diri. Jalan keluar yang Tuhan beri bukan sebuah cairan untuk mematikan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayo God lovers, jangan menyerah dengan persoalan yang kita hadapi. Persoalan memang besar, tapi Allah lebih besar. Kita pasti mampu mengatasi persoalan karena Tuhan yang menjaminnya. Dan Dialah yang pertama kali memfilter apakah persoalan itu dapat kita tangani, hadapi, tanggung atau tidak. Tuhan mengizinkan apabila masalah itu datang. Pasti kita mampu menanggungnya karena Dia setia. Dan Dia akan memberikan jalan keluar. Ayo cintai Tuhan. Ada masalah, bersyukurlah, berarti kita masih hidup. Ada masalah, berpikirlah positif. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Ada masalah, berpikirlah positif. Pencobaan yang kita alami itu dapat kita atasi dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu boleh diam berbicara. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan ini. Kami sanggup menghadapi masalah karena roh yang ada dalam diri kami lebih besar. Dan kami punya Allah yang lebih besar dari masalah kami. Haleluya. Amin. God lovers yang dikasihi Tuhan, saya sangat mengharapkan untuk membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman. Ya, kalau saudara diberkati oleh renungan ini, silakan bagikan. Ya, bagikan kepada rekan-rekan. Tuhan memberkati.